ini memberikan keimanan yang kokoh, keimanan yang meningkat. Seolah-olah kita ketika datang ke pengajian ini seolah-olah kita mengecas. Jangan sampai kita setiap hari mengecas HP, tapi ketika hati kita nggak pernah dicas. Ini sangat ironis, Pak. Bapak kalau HP lowbat, wah dengan segera dicas, cepat-cepat, takut habis baterainya. Tapi nggak memperhatikan bagaimana hati kita. Tapi bagaimana kalau dia melakukan keburukan, lalu diikuti keburukan ini oleh orang lain, maka dosa-dosanya akan semakin apa? Semakin menumpuk kepada orang yang pertama kali berbuat keburukan, Pak. Sama seperti ini dalam sebuah hadis. Bahkan dia tidak akan bisa dikurangi sedikit pun. Jadi pahala yang baik maupun pahala yang yang buruk tidak akan dikurangi sedikit pun. Sama persis seperti kita melakukan kebaikan lalu diikuti oleh orang-orang yang lainnya, maka pahalanya akan menimpa kepada dia kebaikan tersebut. Sama persis seperti dia melakukan keburukan lalu diikuti keburukan itu, maka dosa-dosa yang mengikutinya itu akan senantiasa imbasnya kepada orang yang pertama kali berbuat keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ahibatil kiram, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Syahrullah, malam bulannya Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram, di bulan yang baru ini 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 Agustus 2020. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat kita bisa beribadah dengan tenang, bisa beribadah dalam keadaan kita tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla sehingga kita hadir di tempat yang mulia ini. Tentunya nikmat ini adalah nikmat yang tak terhingga, di antaranya nikmat sehat, sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita hadir di tempat yang mulia ini. Semoga langkah-langkah kita senantiasa diganjar dan diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla serta ditingkatkan di surga Firdausil A'la. Ahibatil kiram, para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dan tak lupa kita bersalawat kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa setia sampai akhir zaman. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada malam ini izinkanlah ana untuk menyampaikan beberapa tausiah, beberapa pesan, beberapa nasihat yang mana dinasihatkan oleh para ulama dalam sebuah kitab yang insyaallah kitab ini kitab yang diajarkan oleh para ulama yang diakui keilmuannya, yang telah kita sampaikan pada bulan-bulan sebelum adanya pandemi Covid ini. Kita sudah menyampaikan pembahasan tentang
keutamaan seseorang memiliki ilmu. Dan insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan yang tidak kalah pentingnya, bahwasanya di dalam kitab ini apa yang menjadi keutamaan bagi seorang yang berilmu, bagi seorang yang dia memiliki keilmuan yang luas, bagi seseorang yang dia memiliki ilmu agama, ilmu syar'i. Maka tentunya di sini para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan bagi orang-orang yang dia tujuan utamanya adalah akhirat, tujuan utamanya dia adalah meningkatkan keilmuan agamanya. Karena kita terlahir dalam keadaan Islam, tentunya kita sebagai umat Islam yang senantiasa setia mengikuti Nabi Muhammad SAW, tentunya kita harus mengetahui bagaimana Islam dengan sesungguhnya, bagaimana Islam dengan kafah. Maka di sini ikhwatul kiram, para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita perhatikan dalam sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Di dalam ayat ini, haibatul kiram, para jamaah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwasanya tanda di antara kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka orang-orang yang pada dahulu kala, pada zaman jahiliyah, ada orang-orang yang mereka pandai menulis, pandai membuat sastra, pandai membuat syair. Tapi pada diri Rasulullah SAW, sebagaimana dalam ayat ini Allah mengatakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul yang ummi, mengutus seorang rasul yang tidak bisa membaca, apalagi membuat syair, apalagi membuat pantun, apalagi membuat syair-syair yang begitu indah, yang begitu berharga ketika mereka mendengarnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, bahwasanya di antara kalangan orang Arab pada saat itu ada seorang rasul yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kalangan yang mereka kalangan ini tidak bisa membaca dan bahkan tidak bisa menulis, Yatlu alaihim, di mana rasul ini akan membacakan kepada mereka beberapa ayat yang kita pendengarkan tiap hari, Al-Qur'an gitu ya. Kemudian selain Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun sama, yaitu wa yuzakkihim. Nabi SAW memberikan tugas ataupun memberikan tazkiyah, memberikan bagaimana umat ini agar suci, agar terhindar dari segala bentuk kekotoran-kekotoran yang dapat membinasakan. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka dari dosa-dosa, dari segala kemusyrikan, dari segala kesyirikan. Wa yuzakkihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada Nabi wa yu'allimuhumul kitab, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka adalah Alkitab, yaitu Al-Qur'an, dan juga Al-Hikmah. Nah, di sini watul kiram, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang ummi, rasul yang kita tahu bahwasanya beliau adalah Beliau adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang Arab yang memiliki kedudukan yang tinggi, tapi dari sisi membaca, dari sisi dia bisa menulis sangat jauh sekali dibandingkan dengan orang yang hidup pada zaman itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus dari kalangan kaum Arab ini,
Dan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kami adalah abdun, kami ini adalah apa? Hambanya. Namun yang membedakan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Wa rasuluhu. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, ya. Tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi. Bahwa Nabi akan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mensucikan kita dari berbagai macam dosa dan dari berbagai macam kesalahan. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan isi daripada Al-Qur'an. Isi daripada Al-Qur'an dan juga hikmah yang terkandung dari berbagai macam dalil Al-Qur'an. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sunnah-sunnahnya. Di sini yang dimaksud dengan Alkitab yakni adalah apa? Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan Al-Hikmah yakni adalah apa? As-Sunnah. Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan kepada kita, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar." Dan ini juga sama ya ikhwah, para jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, kuntum khaira ummah. Kalian ini atau kalian semua ini adalah khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Di mana umat ini Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak umat Allah mengeluarkan mana umat yang terbaik. Mana umat yang Allah pilih. Sebagaimana yang dikatakan dalam ayat ini, bahwasanya umat yang terbaik yang Allah pilih adalah umat yang bisa ta'muruna bil ma'ruf, yang mana mereka senantiasa memerintahkan kepada kebaikan. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan umat ini adalah umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan umat-umat pendahulunya. Karena apa? Karena mereka adalah umat yang bisa memerintahkan kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan juga apa? Mereka mencegah kepada kemungkaran. Maka di sini ikhwatul kiram, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan bahwasanya kita dijadikan sebagai umat terbaik di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pengikutnya. Ya, sebagai apa? Sebagai pengikutnya. Bahwasanya banyak begitu dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya keutamaan orang yang membawa kepada kebaikan, orang yang mengajak kepada kebaikan. Ini tentunya memiliki memiliki fadilah, memiliki keutamaan. Bahkan semua makhluk yang Allah ciptakan, ya, dari mulai malaikat sampai ya ikan-ikan yang ada di dalam lautan bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan, bersolawat kepada orang yang mengajarkan kepada bagaimana dia bisa membedakan ini adalah hak dan ini adalah batil, ini adalah benar dan ini adalah batil, ini adalah sesuatu yang bisa membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sesuatu yang bisa kita jauh daripada daripada api neraka. Maka di sini watil kiram, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki memiliki dasar yang sama sekali tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Ini sebagai tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tatkala mereka bisa membuat syair-syair yang mana syair-syair itu bisa membantah Al-Quran, tapi pada kenyataannya tidak. Al-Quran malah bisa membantah syair-syair yang mereka bikin. Ini sebagai tanda kerasulan SAW. Bagaimana kalau seandainya Rasul itu adalah orang yang ahli membaca, orang yang ahli menulis, maka tentunya mereka tidak akan mudah untuk memahami, tidak akan mudah untuk menerima ayat-ayat Al-Quran. Tapi karena backgroundnya Nabi SAW, beliau adalah orang yang sama sekali ummi, orang yang sama sekali tidak bisa membuat syair satu kata pun dan tidak bisa menulis sama sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak yang lebih daripada itu, sebagai tanda kerasulan Nabi SAW, sebagai tanda bahwasanya Nabi SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian
Dalam sebuah hadis yang begitu ya terkenalnya, yang sering kita dengar, bahwasanya di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasi lil khair atau ala muallimin nasi al khair. Coba perhatikan ya ikhwah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika kita mengetahui ya syariat yang mulia ini yaitu Islam, maka di sini kita akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan malaikat, bahkan makhluk yang ya di luar dugaan kita itu akan mendoakan kita, senantiasa mendoakan kita kebaikan, senantiasa mendoakan kita keselamatan. Sebagaimana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha, sesungguhnya bahkan Allah sendiri, ya, bukan hanya malaikat, bukan hanya makhluk Allah Subhanahu wa taala saja, tapi Allah sendiri pun, ya, Allah sendiri pun apa? Berdoa. Maksudnya apa? Memberikan keselamatan kepada siapa? Kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, dari yang besar sampai yang kecil. Ya, kalau kita lihat yang paling besar ciptaan Allah Subhanahu wa taala di antara makhluk Allah adalah apa, Pak? Makhluk yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar apa yang Allah ciptakan? Yang paling besar yang Allah ciptakan makhluk apa? Malaikat. Betul tidak? Malaikat besar Allah ciptakan. Bahkan apa namanya, sayapnya dari ufuk timur sampai ufuk barat. Berarti besar sekali, Pak, malaikat. Ya. Kemudian yang ada di lautan, yang ada di daratan, mana yang ada di lautan yang paling besar? Makhluk yang paling besar ikan paus. Ya. Dan apa yang di daratan yang paling kecil? Makhluk apa yang paling kecil? Ya. Yang paling kecil apa, Pak? Ya, mungkin semut atau yang lainnya, yang sebangsanya, yang semisalnya. Kata Nabi SAW, ya, dari makhluk yang paling besar sampai makhluk yang paling kecil itu mendoakan keselamatan, Pak. Mendoakan keselamatan bagi siapa? Bagi orang yang bisa mengajarkan kebaikan. Kalau kita tanya, Bapak punya anak, kira-kira Bapak punya anak itu pingin jadi baik atau pingin jadi buruk? Pingin jadi baik. Nah, sekarang syarat Bapak bisa mengajarkan anak jadi baik itu harus seperti apa? Sekarang bapaknya juga harus soleh. Sekarang orang nonton naminate kabudak sing soleh, tapi bapaknya tuh soleh. Kabudak tuh sing soleh, sing pinter bahkannya, tapi bapaknya tuh pinter-pinter, tuh soleh-soleh bapaknya. Orang ngajarkan kabudak tuh sing soleh, tapi belajar agama henteu. Ini kan sangat ironis sekali. Ketika kita ditugaskan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang mengajarkan kebaikan, baik individunya, baik keluarganya, baik masyarakatnya, bahkan sampai negara mengajarkan kebaikan, insyaallah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan didoakan oleh Allah, akan didoakan oleh malaikat, akan didoakan oleh makhluk yang ada di lautan dan juga yang ada di daratan. Dengan apa doanya? Didoakan dengan keselamatan. Agar selamat dari apa, Pak? Agar selamat dari siksa api neraka. Maka ini adalah keutamaan. Siapa yang gak mau, Pak? Sekarang kalau kita tanya, kira-kira kalau orang itu prospeknya hanya dunia, kira-kira didoakan mual? Tujuannya hanya dunia saja yang dia pikirkan, tanpa dia berpikir akhirat. Akan terjadi apa setelah kita mati? Akan terjadi apa setelah kita meninggal? Akan terjadi apa setelah kita wafat? Seandainya dia tidak terpikirkan ke sana, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah akan didoakan? Sama sekali jauh dari apa yang diharapkan. Maka di sini watil kiram, tentunya tuntunan syariat ini memberikan
memberikan keleluasaan hati kita, salamatus sadar kita, rohabatus sadar kita, memberikan efek yang positif ketika kita mendengar nasihat-nasihat, tentunya dari kalamullah, dari kalam Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qur'an, dan juga kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan keimanan yang kokoh, keimanan yang meningkat. Seolah-olah kita ketika datang ke pengajian ini seolah-olah kita mengecas. Jangan sampai kita setiap hari mengecas HP, tapi ketika hati kita nggak pernah dicas. Ini sangat ironis, Pak. Bapak kalau HP lobet, wah dengan segera dicas, cepat-cepat, takut habis baterainya. Tapi nggak memperhatikan bagaimana hati kita. Kalau hati kita dibiarkan begitu saja, maka akan semakin jauh dari kalam Allah, akan semakin jauh dari kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita terlalu penting memperhatikan HP, sementara hati kita jauh daripada kalamullah, jauh daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini akan membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat. Makanya kalau kita perhatikan tujuan kita adalah akhirat, maka dunia akan terbawa. Seperti halnya Bapak, ketika tujuannya Jakarta, pasti Bapak akan lewat mana? Akan terlewati Bandung. Ya, tapi kalau Bapak hanya tujuannya Bandung, nggak akan pernah sampai ke Jakarta. Seperti halnya kita, kalau tujuannya dunia, jangan harap Bapak bisa sampai ke mana? Ke akhirat. Tapi kalau kita tujuannya akhirat, tujuannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya rezeki segala macam yang ada di dunia ini sebagai perantara, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Nah, maka di sini watil kiram bagaimana keutamaan orang yang bisa mengajarkan kebaikan, bisa mengajarkan ikra-ikra'na atuh. Kamu rangkali teh, bisa mengajarkan tata cara salatna, bisa mengajarkan tata cara saumna, bisa mengajarkan tata cara sedekahna, diajarkan ke orang. Bagaimana anak ini dari sejak dini bisa bersosialisasi, bisa berbakti sosial kepada masyarakat, mengajarkan anak itu infak sedekah dari sejak kecil dan lain sebagainya. Ini adalah mengajarkan kebaikan. Makanya di sini jelas ya ikhwatul kiram. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang lanjutannya ya, dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba perhatikan di sini hadis betul-betul ini mengajarkan satu kebaikan, bahkan antum atau bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mendapatkan mendapatkan pahala yang terus mengalir tanpa terhenti. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Sekarang bagaimana kalau kita misalkan bikin seperti misalkan santunan anak yatim, lalu kemudian ya yang tadinya padam, tidak ada sama sekali santunan, kemudian berlanjut terus, orang yang pertama kali nih itu akan mendapatkan imbas pahala dari orang yang mengikutinya. Jadi di mana kita mendapatkan kebaikan oleh Allah ataupun kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kebaikan, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu diikuti oleh orang-orangnya, maka orang-orang yang melakukan itu pahalanya akan mengalir kepada orang yang menghidupkan pertama kali. Sebagaimana dalam hadis ini ya ikhwah, para bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dalla ala khair", siapa yang bisa memberikan kebaikan, siapa yang dia bisa membuka jalan kebaikan, maka baginya, kata Nabi SAW, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka baginya semisal pahala yang dilakukannya. Ketika bapak yang ini melakukan kebaikan, lalu bapak ini diikuti oleh ini, maka pahala yang dilakukan oleh ini akan mengalir kepada bapak yang pertama kali menghidupkan kebaikan atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ikhwatul kiram ya, kesemangatan kita untuk senantiasa menjalankan syariat ini akan akan lebih semangat ya Pak. Akan lebih semangat. Karena ingat bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu benar adanya. Tidak muluk-muluk ya.
tidak mengada-ngada. Ini bukti adanya, benar adanya. Sebagaimana kita membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan begitupun kita membenarkan apa yang disampaikan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang kedua, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sama dengan hadis yang tadi yang pertama. Di mana di sini dalam hadis yang ini yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man da'ila huda kana lahu minal ajri mithla ujurin man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Wa man da'ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mithlu asamin man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asami syai'a." Akhrajahu Muslim. Coba ya ikhwah, para jamaah, ibu-ibu yang dirahmati Allah dan juga bapak-bapak. Di dalam hadis ini jelas sekali, ya. Jadi bukan hanya kebaikan saja yang ketika orang itu melakukannya, tapi bagaimana kalau dia melakukan keburukan, lalu diikuti keburukan ini oleh orang lain, maka dosa-dosanya akan semakin apa? Semakin menumpuk kepada orang yang pertama kali berbuat keburukan, Pak. Sama seperti ini dalam sebuah hadis. Bahkan dia tidak akan bisa dikurangi sedikit pun. Jadi pahala yang baik maupun pahala yang yang buruk tidak akan dikurangi sedikit pun. Sama persis seperti kita melakukan kebaikan lalu diikuti oleh orang-orang yang lainnya, maka pahalanya akan menimpa kepada dia kebaikan tersebut. Sama persis seperti dia melakukan keburukan lalu diikuti keburukan itu. Maka dosa-dosa yang mengikutinya itu akan senantiasa imbasnya kepada orang yang pertama kali berbuat keburukan. Persis seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ihwatil kiram, ya. Ketika orang bisa mengajak kepada petunjuk, ketika orang bisa diajak untuk hijrah yang tadinya dia ada di dalam kesesatan, yang tadinya dia jauh daripada syariat Islam, lalu kemudian dia memberikan artikel-artikel, lalu dia memberikan buku-buku yang Islami dan selainnya misalkan, ya. Lalu kemudian dia terbuka hatinya dan Allah memberikan hidayah kepada dia lewat wasilah dia, maka selama hidupnya ketika dia melakukan kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pahala akan menimpa kepada siapa? Akan Allah berikan pula kepada orang yang mengajaknya. Sama seperti kisah yang dikisahkan Bu, ya. Perang Khaybar. Mungkin bapak-bapak pernah mendengar perang Khaybar. Ya. Coba perhatikan di sini, ya. Bagaimana keutamaan orang yang, ya, Allah pilih bisa mengajarkan kebaikan, bisa ngajak karena pengajian, atau misalkan bisa orang itu jadi getol baca Al-Qur'annya, jadi giat untuk mengkaji Islamnya dengan wasilah kita, ya. Sebagaimana di sini dalam sebuah hadis dari hadis Sahih Bukhari, nomor hadis 3009 dari sahabat Sahal bin Abi Sa'ad, di mana dalam hadis ini, ya, bapak-bapak yang dirahmati Allah dan juga ibu-ibu, ya. Di dalam hadis ini bagaimana kisah perang Khaybar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat saat itu, "Ini bendera akan aku berikan kepada seseorang yang dengan kedua tangannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kepada para sahabat yang hadir saat itu, di antaranya ada Sahal bin Abi Sa'ad. Nabi mengatakan, "Ini aku akan kasihkan bendera." Otomatis kan para sahabat bertanya-tanya, kira-kira siapa ya ini bendera yang akan diberikan kepada siapa? Mereka berharap, para sahabat berharap siapa yang akan Rasul berikan. Sampai sewaktu malamnya, malam harinya mereka tentunya tidak bisa tidur. Mudah-mudahan bendera itu bisa kepada saya, diberikan kepada saya. Mudah-mudahan yang lain sahabat pun sama, diberikan kepada saya. Esok harinya Nabi SAW bertanya, "Kemanakah Ali?" "Mana Ali?" kata Nabi SAW. "Mana Ali bin Abi Thalib?" Lalu Sahal bin Abi Sa'ad mengatakan, "Ali katanya sedang sedang tertimpa penyakit." Penyakit apa? Kedua matanya.
kedua matanya tidak bisa melihat. Maksudnya mungkin tidak bisa melihat dalam arti kata ya penyakit mataan lah gitu ya, apa namanya, belekan atau apalah ya. Penyakit mata. Lalu kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk memanggilnya. Coba panggil Ali ke sini. Lalu kemudian Nabi SAW ketika hadir Ali di hadapan Nabi SAW, dan ini adalah mukjizat Nabi SAW di hadapan para sahabat. Lalu kemudian apa yang terjadi? Nabi meludahinya. Nabi meludahinya dengan ludahnya Nabi SAW, maka kedua mata Ali dengan serta-merta saat itu apa? Sembuh. Seolah-olah beliau tidak pernah merasakan sakit yang dia rasakan saat itu. Seolah-olah Ali bin Abi Thalib tidak merasakan sakit sebelumnya. Dengan sebab apa? Dengan sebab ludahnya Nabi SAW, dan ini adalah ijabahnya Nabi SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu diberikanlah bendera itu. Untuk apa, Pak? Untuk perang Khaybar. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi SAW, apakah aku ini memiliki tugas bahwasanya nanti mereka orang-orang Khaybar harus seperti kami? Maksudnya harus mereka itu semuanya masuk Islam. Harus mereka ini mengikuti engkau wahai Nabi SAW dalam hidayah, dalam petunjuk, kata Ali. Maka Nabi SAW memberikan semangat kepada siapa? Kepada Ali. Wahai Ali, sesungguhnya engkau bila mana bisa memberikan hidayah, bisa menunjuki orang kepada jalan Allah, kepada jalan kebaikan, itu lebih baik daripada engkau memiliki unta merah. Kira-kira Bapak kalau kita tanya, unta merah itu kayak apa kalau zaman sekarang, Pak? Bapak pernah lihat unta? Bu, pernah lihat unta? Unta yang paling bagus, unta apa, Pak? Unta naon, Pak? Naon saya. Unta yang paling bagus, unta apa? Kalau dulu zaman Nabi, unta merah. Humrun na'am. Dari unta merah. Unta merah itu kayak gimana, Pak? Kalau mungkin zaman sekarang ya, kalau dibandingkan mobil yang paling apa ya pokoknya, yang paling termahal, bandingannya, Pak, ya. Sekarang mobil yang paling termahal apa? Yang paling termahal, terbagus, tercepat, mobil apa? Banyak lah ya, Bu, ya Pak. Nah itu tidak ada bandingannya, tidak ada bandingannya, ya. Kalau kita bandingkan dengan orang yang bapak bisa mengajarkan anak sholat, bapak, ibu bisa mengajarkan anak itu bisa baca Quran, tidak ada bandingannya, Pak. Kalau bapak bisa mensolehkan anak, bisa mengajarkan anak itu beribadah kepada Allah, bisa tahu bahwasanya Allah itu ada, dan dia meyakini bahwasanya ada kehidupan lagi setelah mati. Kalau bapak bisa mengajarkan akidah kepada anak seperti itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dan isinya. Maka Nabi SAW ketika mengajarkan kepada siapa? Ketika mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib sehingga mereka kokoh dan kuat ketika melawan musuh pada perang Khaybar, ya, diberikan semangat oleh Nabi SAW bahwasanya keutamaan yang begitu besar tatkala kita tahu akan agama Islam, lalu kemudian mengajarkan kepada anak kita yang terdekat, kepada istri kita, dan juga kepada keluarga kita, itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Kenapa, Pak? Dibandingkan tidak ada harganya dengan dunia dan isinya, karena dunia dan isinya akan hancur. Namun bapak ketika mengajarkan kesolehan kepada anak itu akan terbawa sampai hari kiamat. Akan terbawa ketika Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban untuk apa umur bapak digunakan. Dari mana bapak harta bapak dan untuk apa bapak hartanya dikeluarkan. Dan umur apa? Umur yang Allah berikan buat apa digunakan. Maka ini jelas sekali ya ikhwah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini jelas dalam kitab ini bagaimana ketika yang ya kita tahu tadi Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan keselamatan,
memberikan keselamatan, memberikan ampunan kepada orang-orang yang dia ini bisa mengajarkan kebaikan kepada yang Allah kehendaki. Tentunya ya Pak, yang Allah kehendaki di antara hamba-hamba Allah yang Allah berikan hidayah. Karena ingat bahwa hidayah itu ada dua. Kira-kira Bapak tahu nggak hidayah itu ada dua? Yang pertama hidayah apa Pak? Hidayah itu ada dua. Yang pertama hidayah apa? Yang itu tidak ada campur tangan oleh kita sebagai makhluknya. Tidak ada campur tangan sama sekali. Itu hak dan wewenang Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayah apa, Pak? Hidayah apa, Pak? Bu? Itu tidak ada hak dan wewenang kita sebagai makhluknya, dan itu adalah hak wewenang Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayah apa? Ketika kita mengajarkan kebaikan kepada anak-anak tuh bandel deui, hese diaturna. Diajak ke masjid harese aya we alasan. Diajak ke pengawasan aya we alasan. Karena ini kaitannya dengan hidayah yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wewenang bagi kita. Itu apa Pak namanya? Hidayah apa Pak? Hidayah apa Pak? Bapak tuh sabar alami ngaos. Hidayah apa? Hidayah itu taufik. Ya, hidayah itu taufik. Taufik dari Allah. Kan kadang-kadang kita mendengar ustadz, kiai, ya, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu anak saya mengajarkan kepada Bapak langsung berubah begitu saja. Belum tentu Pak ya, belum tentu. Karena itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat ketika tadi ya pembawa acara mengatakan apa? Dalam pembukaannya apa tadi Pak? Man yahdihillah fala mudhillalah. Betul tidak Pak? Man yahdihillah, barang siapa yang Allah berikan dia petunjuk, maka tidak akan ada seorang pun di muka bumi ini yang akan menyesatkan dia. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan hidayah taufik kepada dia. Bapak sekarang terlahir dalam keadaan muslim. Allah memberikan hidayah taufik kepada kita. Maka tidak akan ada yang bisa mampu untuk mengkafirkan kita. Karena Allah sudah mencatat, sudah memberikan keteguhan dan kekokohan kepada kita. Itulah hidayah taufik kepada kita Pak. Ya. Kemudian yang kedua, waman yudlil fala hadiyalah. Namun sebaliknya, kalau ada orang yang di antara makhluk Allah sudah Allah kafirkan, maka tidak akan ada orang di antara makhluk yang ada di muka bumi ini untuk bisa memberikan hidayah kepada orang tersebut. Bukti nyatanya apa Pak? Bukti nyatanya ketika lihat bagaimana dakwanya Nabi SAW yang begitu Masya Allah. Kalau kita lihat ya, keimanan kita mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan keimanan Nabi SAW yang begitu sabarnya, sampai ditampar, sampai dipukul, sampai dilempar, sampai giginya patah, sampai berdarah-darah, sampai ketika bersujud ditaruh apanya Pak? Ditaruh apa? Usus onta. Ya. Sampai seperti itu. Coba, ini kesabaran yang begitu tinggi, kesabaran seorang Nabi Muhammad SAW. Maka di sini hiwatil kiram, hidayah itu ada dua. Yang pertama hidayah yang hanya milik Allah, sebagaimana Nabi SAW ketika mendakwakan kepada pamannya Abu Thalib, ya Pak ya. Coba perhatikan pamannya Nabi yang dicintainya, yang mana dia adalah orang yang senantiasa sangat banyak berjasanya kepada Nabi. Namun karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan dan wewenang, ya, yaitu kepada siapa Pak? Abu Thalib ya. Ketika Nabi mengatakan qul la ilaha illallah ya ammi ahaju indallah. Wahai pamanku, coba katakan la ilaha illallah saja. Kita mungkin mudah ya, tapi belum tentu ketika sakaratul maut Pak. Ingat, ketika sakaratul maut itu nanti setan itu akan berjirim kedua orang tuanya. Ketika kita sakaratul maut, maka ada setan yang bisa berjirim dan dia terus mencekoki kita agar kita keluar dari apa? Agama Islam. Namun karena Allah Subhanahu wa taala yang meneguhkan keimanan kokohnya seorang muslim,
maka dia dengan keimanannya akan dia tolak dari jisim setan itu berjisim kedua orang tuanya dalam sebuah hadis. Bahkan seorang imam saja, Imam Ahmad, ketika Imam Ahmad mau meninggal, maka kata Imam Ahmad ya, ketika sakaratul mautnya itu berjirim orang tuanya dan mengajak untuk apa? Keluar dari agama Islam. Maka kita hati-hati, Pak. Ya, pakai hati-hati di sini. Nah, maka di sini jelas ikhwatul kiram, hidayah yang hanya milik Allah adalah apa, Pak? Hidayah itu taufik, dan itu tidak akan bisa walaupun yang Anda cintai, walaupun kerabat yang Anda cintai, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hidayah itu taufik, maka jangan harap kita bisa membawa kepada kebaikan. Begitupun sebaliknya. Nah, kemudian yang kedua apa? Hidayatul irsyad. Hidayatul balagh. Hidayatul ad-dilalah. Yaitu kita sebagaimana kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini jalan yang mustaqim, ini jalan yang lurus yang kalian harus menempuhnya. Ini adalah jalan setan, wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Ini adalah jalan-jalan syaitan, yang jalan-jalan setan akan mencerai-beraikan, tidak akan sampai kepada jalan yang lurus. Maka jangan kau ikuti. Maka kita sebagai insan, sebagai penerus dakwah Nabi SAW mengajarkan kebaikan, tahu sedikit kita ajarkan kepada anak-anak kita, tahu sedikit tentang apa agama ini, ajarkan kepada kerabat kita. Karena keutamaan yang tadi yang kita tahu, keutamaan orang yang mengajarkan kebaikan adalah dia akan mendapatkan doa dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya ahibatil kiram, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini jelas ya, bahwasannya orang ketika bisa membedakan kebaikan dan keburukan di masa hidupnya, tentunya ini adalah merupakan wasilah ya. Wasilah siapa saja, Pak? Wasilah mungkin ketika kita hadir di majelis ini, karena ingat ya, majelis akan mendapatkan berkah kalau seandainya apa, Pak? Kira-kira kalau kita duduk di mana aja? Tentunya kalau yang penuh berkah itu duduknya di masjid. Bukan berarti di rumah nggak ada berkah. Ada berkah. Tapi kalau bagaimana berkahnya ketika kita duduk di rumah? Penuh dengan berkah. Kadang-kala kita ingin kepada Allah meminta, ya Allah mintalah aku ini hidup ini berkah. Seperti apa berkah itu, Pak? Jangan sampai berkah itu ya berlalu begitu saja. Ongko hari artos nama seueur tapi kamarananya acisna teu aya. Sagepok acis teh. Tapi asa teu karos ka mana hilangna. Itu menandakan uang itu enggak berkah. Nah, maka di sini watil kiram, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita duduk di sebuah majlis ilmu. Majlis dzikir di sini maksudnya adalah majlis ketika kita mengingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Majlis di mana kita ingat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa membedakan mana apa yang perlu kita lakukan dan mana yang perlu kita jauhi. Maka itu yang dinamakan berkah ketika kita duduk di majlis. Jangan sampai ya majlis yang tidak penuh berkah ini ya diibaratkan seperti apa, Pak, dalam sebuah hadis ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, Pak, ini betul-betul ya, jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Karena percuma ketika Bapak hadir di tempat ini tapi tidak ada ilmu yang didapat, berarti keberkahan enggak ada pada dirinya. Keberkahan itu enggak ada, berjauh daripada apa yang Allah berikan turunkan kepada kita. Allah tidak menurunkan ketenangan, Allah tidak menurunkan ketentraman, Allah tidak menurunkan kesejahteraan dalam masa hidupnya. Berarti enggak berkah ketika kita hadir ke sebuah majlis. Ketika kita pulang ke rumah, ketika kita bermuamalah dengan anak istri dan lain sebagainya, lalu kemudian enggak ada berkah sama sekali. Ketika kita bicara malah ngotot istri itu, berarti ada apa-apa ini. Atau ketika kita bicara dengan teman, atau ketika kita bicara dengan rekan kerja dan lain sebagainya. Nah, maka di sini watil kiram, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yaqumuna min majlisin
la yadhkurunallaha ta'ala fihi illa qamu an misli jipati himarin wa kana lahum hasrah. Coba di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, tidaklah katanya suatu kaum, mana saja kaumnya ya Bu, ya Pak, ya. Kaum mana saja yang mana ketika kaum ini berdiri, maksudnya berdiri apa? Berdiri dari satu majlis yang kita hadiri, ya. Yang mana ketika di majlis itu kita malah ngobrol, malah tidak fokus misalkan kepada materi yang disampaikan oleh ustaz. Maka kata Nabi SAW, ketika di satu majlis dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, padahal seorang ustaz mengingatkan kepada Allah. Nih ingat kepada Allah, Allah yang menciptakan kita. Nih ingat kepada Allah, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Nih ingat kepada Allah, Allah yang memberikan usia kepada kita. Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita diciptakan ke dunia ini? Apakah kita hanya sampai dunia saja, tidak akan sampai kepada akhirat? Oh tidak, karena keimanan kita dibentuk dari sejak kecil. Kita iman kepada hari akhir, sebagaimana yang Bapak mungkin pernah dan baca, bahkan sampai hafal rukun iman yang ke-6, rukun iman yang ke-5, dan lain sebagainya. Mengajarkan dari sejak kecil, kita kecil diajarkan oleh ibu bapak kita seperti itu. Maka di sini watil kiram, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, barang siapa di antara kita yang ketika duduk-duduk di majlis, baik di masjid maupun di rumah, ketika kita duduk-duduk di majlis lalu kemudian tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak tersentuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah yang terjadi? Kata Nabi SAW, kecuali katanya dia diibaratkan seperti dia, kata Nabi SAW, bangunnya seperti bangun keledai. Coba kita perhatikan Pak, keledai, hewan-hewan yang tidak memiliki akal. Hewan-hewan yang tidak memiliki akal dibandingkan dengan kita, diibaratkan orang yang tidak ingat ketika kita mau tidur, nggak ingat kepada Allah. Bahkan ketika kita bangun dari tidur nggak ingat juga kepada Allah, nggak doa maksudnya. Maka diibaratkan seperti apa kata Nabi SAW, dia nggak jauh beda dengan keledai Pak, dengan hewan. Yang membedakan Bapak dengan hewan apa Pak? Kira-kira apa? Yang membedakan kita dengan hewan itu apa? Hewan diciptakan untuk apa? Dan kita diciptakan untuk apa manusia? Apakah hewan bertasbih kepada Allah? Bertasbih nggak kepada Allah apa hewan-hewan? Bertasbih tidak? Bertasbih. Sekarang kita bertasbih tidak? Boro-boro. Ketika kita coba perhatikan, walakin la tafqahuna tasbihahum, dalam sebuah ayat Al-Qur'an, bahwasanya mereka itu bertasbih kepada Allah dan Anda tidak tahu, tidak paham bagaimana makhluk Allah selain kita bertasbih kepada Allah. Maka sangat tidak pantas ketika kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk yang mulia kita ini, manusia ini. Namun kalau jauh dari kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, diibaratkan oleh Nabi SAW seperti dia itu bangunnya sama seperti bangunnya hewan-hewan yang Allah ciptakan, tidak jauh beda, ya, tidak jauh beda. Dan tentunya hanyalah penyesalan yang dia akan dapatkan, penyesalan yang dia akan dapatkan. Nah maka ini ikhwatul kiram, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka faidah yang kita bisa ambil pada kesempatan malam yang mudah-mudahan Allah berkahi kita dengan ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, dan doa yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kita ambil faidah yang kita dengar barusan dari berbagai dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bahwa ketika kita mengajarkan kebaikan, maka ini termasuk tonggak penerus para nabi. Ya, para nabi sudah dahulu meninggalkan kita. Maka siapa lagi yang bisa mengajarkan kebaikan? Siapa yang mau membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu luas langit dan bumi? Ya Bu, ya Pak ya Bu ya. Siapa lagi yang tidak tergiur dengan tugas ini? Jangan sampai kita tersibukkan dengan dunia sementara kita lupa akan akhirat yang kekal abadi. Bahkan kalau kita lihat Pak ya, sesusah-susahnya orang di dunia Pak ya, kira-kira kalau Bapak gambarkan orang yang paling susah itu yang kayak gimana Pak?
Bapak tahu nggak kalau orang susah di dunia kayak gimana gambaran orang susah? Di bumi tak ya beas-beas acan mereng gitunya. Boro-boro jang beas. Jang jajan kita aya. Yang sakola ge mau boro-boro teh aya. Begitu nu di cebat susah teh Pak. Apa tak tenapi nu kumaha nu cebat susah teh? Orang yang dikatakan susah, oke, dari sisi materi dia nggak dapat kecukupan sama sekali. Tapi Masya Allah dengan keteguhan imannya dia menerima apa yang Allah berikan. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala dimasukkan ke dalam surga. Karena ingat, orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Orang-orang yang pertama kali Allah masukkan adalah orang-orang fakir, Pak. Dari kaum muhajirin. Orang-orang yang susah. Yang Allah pertama kali masukkan ke dalam surga. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menanyakan kepada orang ini, kira-kira kesusahan Anda waktu di dunia kira-kira bagaimana sekarang? Apa jawabannya? Tos teu emut nanaon. Kunaon, Pak? Tos teu kabayang begitu kasusah anu di dunia teh. Kulantaran naon ningali kanikmatan surga nu begitu indah rupawan. Tos teu emut. Ayeuna sabalikna, jalmi anu diasupkeun kana neraka. Ditaros kanikmatan anu salama di dunia ku maranehanana diraoskeun. Sama jawabannya. Tidak sama sekali tidak menerima kenikmatan yang di dalam di dunia ini. Nah, maka ini jelas ikhwatul kiram, ya, orang yang mengajarkan kebaikan, orang yang mengajarkan agama yang Allah Subhanahu Wa Taala jamin Allah akan mendoakan dia, Allah akan mengampuni dia. Ini sebagai tonggak penerus para anbiya, para nabi. Kemudian yang kedua di antara faidah yang kita bisa ambil pada malam ini yaitu apa? Bagaimana orang memiliki keutamaan ketika mengajarkan urusan-urusan agama. Ya, sebagaimana ini menjadi semangat tersendiri bagi siapa saja di antara kita yang menghidupkan sunnah Nabi SAW lalu diikuti oleh siapa? Oleh orang lain, maka pahalanya akan menimpa kepada dia, akan sambung kepada dia. Kemudian yang ketiga, bagaimana begitu besarnya ya pahala orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, mengajarkan kebaikan kepada orang lain, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menyanjungnya. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mengampuninya, sampai penduduk langit dan juga penduduk yang ada di muka bumi ini, bahwasanya ketika dia menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan, menyebarkan Islam ini, maka semua penduduk langit dan semua penduduk muka bumi ini semuanya bersolawat kepada dia, semuanya mendoakan kepada orang tersebut. Ini adalah merupakan tugas yang begitu tergiur kepada kita dari hadis Nabi SAW. Kemudian yang terakhir, ya, di antara faidah yang kita bisa ambil pada malam ini, bahwasanya dakwah itu tentunya tidak mulus sebagaimana gambaran bisa mulus, tapi tentunya harus bersabar ketika mendapatkan cobaan dan gangguan ketika kita mendakwahkan kepada al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Karena ingat bahwasanya Allah menciptakan yang baik, Allah pun menciptakan yang buruk. Sebagaimana Allah menciptakan manusia, Allah pun menciptakan syaitan sampai akhir zaman, sampai akhir kiamat. Nah, itu diantaranya. Jadi ini adalah sunnatullah yang harus kita lewati, yang harus kita tempuh, yang harus kita lalui, yang harus kita jajaki. Karena ingat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa mengokohkan siapa saja di antara hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dia kokoh dalam keimanan, mengajarkan kebaikan dan kesolehan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya ini bermanfaat buat diri saya pribadi dan juga umumnya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.